Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi alaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwan dan akhwat fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan disayang Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kajian online Ramadan hari ini, insya Allah yang keempat ya. Semoga ini menjadi catatan amal ibadah kita dalam konteks mengisi Ramadan yang lebih optimal, dan juga bagian dari apa yang kemarin disampaikan oleh Coach Agung untuk kita melakukan level up ya, kualitas kita masing-masing, dan juga untuk meningkatkan minimal pemahaman kita. Hari ini insya Allah kita mengundang muajib ya, dari eksternal ya, sesuai dengan yang disiapkan oleh tim kajian. Namun sebelum beliau kita hadirkan di majelis ini, ada baiknya kita memulai dengan tilawah mungkin beberapa ayat ma tayassara minal Quran yang mudah. Tafadhol, boleh tilawah, boleh juga tasmi ya, murajaah, hafalan juga nggak apa-apa, nggak kelihatan juga dari sini insyaallah. Silakan. Yang kira-kira Ustadz Sahal sudah bergabung. Sudah bergabung. Ahlan wa sahlan Ustaz. Rasanya Anda pernah ketemu Ustaz Sahal waktu di Kuala Lumpur ini. Nggak tahu Ustaz Sahal masih ingat apa enggak. Baik, tafadhol. Siapa yang bisa volunteer untuk membacakan beberapa ayat Quran? Kemarin Teddy, hari ini siapa? Rifki. Silakan. Silakan, bisa di-unmute sendiri mic-nya. Rifki udah tuh. Silakan yang lain dulu. Anda lagi Afwan lagi disambi juga sama yang lain nih. Silakan yang lain dulu. Afwan. Okay. Silakan. Azaki gimana? Azaki siap kayaknya. Well, ini kayaknya berikutnya tim kajian mesti nyiapin sekalian nih yang baca siapa, biar nggak nunggu lagi. Di lobby aja dulu sebelum mulai acara gitu. Alhamdulillah sudah hadir sekitar 30 orang ya hari ini. Mudah-mudahan akan record kemarin. Ustadz Yudi bisa, Ustadz? Ustadz Yudi nggak bersuara lagi. Gimana? Aneh aja. Biar waktunya nggak padahal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يختمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Sadaqallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Halaman 24 surat Al-Baqarah ayat 154. Baik, jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Sekarang sudah bergabung sekitar 32 participants, berarti sama Ustadz Sahal 32, berarti yang partisipannya 31 ya. Mudah-mudahan nanti bertambah lagi dengan berjalannya acara. Baik, seperti yang ditampilkan di sini, Anda bacakan, mohon izin. Insya Allah hari ini temanya adalah roja dan khauf sebagai bagian dari akhlak mukmin. Muajih kita hari ini adalah insya Allah Ustadz Haji Ahmad Sahal Hasan LC. Jazakallah Ustadz sudah menyediakan waktu. Beliau lahiran Jakarta 5 Oktober 1972, berarti sama dengan hari ABRI ya kalau salah ya. Kemudian status sudah menikah, anak kemarin sekarang 4. Kemudian alamat di kampus IPDN B19 Pasar Minggu. PDN Pasar Minggu. IPDN itu bukan yang di Jatinangor ya, PDN. Yang di Pasar Minggu ada juga berarti. Aktivitas mengajar, dosen, dan juga sebagai imam masjid kampus IPDN Jakarta. PDN yang di Kemang itu apa IIP bukan IPDN kalau nggak salah ya, Ustaz ya? IPDN bukan yang di Jatinangor Ustaz ya? Ustaz saya belum kelihatan. Atau jangan-jangan masih mute semua nih? Nggak bisa ngomong ini sebentar. Udah dibuka, Ustaz. Udah. Mungkin audionya belum diaktifkan kali. Coba dicek. Coba dicek, Ustaz, audionya. Mic-nya deh. Mic Ustaz udah di unmute posisinya sekarang. Bisa dicek suaranya Ustaz Sahal? Ini juga ada, nggak kelihatan videonya. Belum masuk Ustaz Sahal suaranya. Coba di apa namanya di share screen-nya dimatikan dulu tadi. Oke. Biar kelihatan semua. Nah sekarang baru kelihatan. Ustaz suaranya belum kedengeran Ustaz. Nggak, belum masuk. Coba settingnya
Di lambang ini, Ustaz, lambang mic-nya itu bisa dipilih mic-nya, Ustaz. Mungkin salah pilih mic-nya. Betul, yang mic itu, Di yang sebelah tombol kanannya mic itu ada panah ke atas, itu dipilih salah satu. pilih mungkin earphone, Ustaz. Ustaz pakai handphone apa pakai laptop, Ustaz? Kalau pakai handphone di kiri atas, Ustaz, ada itunya, tandanya. Di kiri atas bisa diklik-klik sampai muncul earphone. Belum masuk. Belum masuk, Ustaz. Belum masuk, Ustaz. Belum masuk. Tes. Belum kedengeran, Ustaz. Mic-nya. Tes. Baik, alhamdulillah Ustadz sudah bergabung ya. Sudah dengar juga kita suaranya. Mungkin bisa langsung aja Ustadz, Fadil, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma amin. Jamaah sekalian, para peserta kajian online Semandal ya. Iya, Ustaz, ini jadi alumni Semandal 92, Ustaz. Jadi umurnya kurang lebih sama dengan antum lah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, syukurillah pada siang hari ini kita bisa hadir di pengajian online via Zoom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita ini bagian dari amal soleh yang memberatkan timbangan amal kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diamanahkan ke saya tentang al-khaufu war raja. Rasa takut dan rasa harap dalam diri seorang muslim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali mengumpamakan dua sifat ini atau dua akhlak ini, al-khauf war raja, bagaikan dua sayap burung. Sayap kanan dan sayap kirinya yang terbang di angkasa. Begitu juga dengan seorang muslim atau seorang mukmin, dia terbang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan dua sayap ini, al-khaufu war raja, rasa takut dan rasa harap sekaligus. Rasa takut yang menyeret dia dan rasa harap yang mendorong dan memotivasinya.
tentunya al-khawfu war-raja ini, rasa takut dan rasa harap ini baru berfungsi dengan baik setelah seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rukun iman. Dan kalau kita bicara rukun iman yang 6 ini, mulai dari iman kepada Allah yang menjadi rukun utama, dan 5 rukun iman yang lain yang merupakan turunannya, ini semuanya adalah iman kepada yang gaib. Al-imanu bil ghaib. Karena semua rukun iman ini terkait dengan hal-hal yang tidak dapat kita indra dengan panca indera kita secara langsung. Tetapi dia adalah keyakinan, keimanan yang berasal dari keyakinan di dalam hati. Dan juga pemahaman akal. Semuanya serba abstrak, tidak lahir. Hatta iman kepada Nabi atau Rasul alaihi wassalatu wassalam termasuk iman kepada yang gaib. Mengapa? Meskipun Nabi dan Rasul adalah manusia ya, yang secara fisik pada masa dia hidup, dia nyata. Terutama bagi mereka yang hidup di zamannya, hidup bersama mereka, menemui mereka, berbicara dengan mereka, melihat perilaku mereka. Secara fisik memang tidak gaib. Walaupun bagi kita menjadi gaib karena sudah menjadi sejarah masa lampau. Tetapi yang menjadi gaib adalah status mereka sebagai Nabi dan Rasul. Status mereka sebagai Nabi dan Rasul. Karena kenabian dan kerasulan mereka ditentukan oleh bahwa mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahyu adalah sesuatu yang gaib. Apakah suara saya terdengar? Putus-putus, Ustaz. Putus-putus ya. Sekarang udah enggak sekarang? Sekarang udah balik lagi, Ustaz. Balik lagi? Iya. Baik. Lama nggak putus-putusnya tadi? Bentar aja, sebentar aja. Ya, jadi status seorang Nabi dan Rasul itu gaib. Kenapa? Karena kenabian dan kerasulannya terkait dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Al-Quranul Karim hanya orang-orang yang beriman yang meyakininya. Sebagai bacaan yang bisa kita baca, yang bisa kita dengar, dia tidak gaib. Tetapi bahwa status Al-Quran, bahwa dia adalah firman dari Allah, ini gaib. Oleh karena itu, Nabi dan Rasul pada hakikatnya adalah keimanan kepada mereka, ini iman kepada yang gaib. Nah, kembali kepada al-khawf war-raja, rasa takut dan rasa harap kita, itu juga semuanya terkait yang gaib. Karena kita takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada dosa-dosa atau akibat dari dosa-dosa kita, semuanya adalah perkara yang gaib. Begitu juga khauf kita, rasa harap kita, baik berharap Putus, Ustaz. Ya. Coba bicara sekarang. Bagaimana? Nah, sekarang udah oke lagi. Kelihatannya kadang-kadang begitu ya. Lanjut, Ustaz. Jelas suara saya? Ya. Halo? Oke. Lanjut. Kita terdengar ya? Oke. Karena itu, al-khawf dan ar-raja ini, dia akan menjadi sangat kuat
akan menjadi sangat efektif bagi seorang muslim kalau imannya pada yang baik dan kuat. Jadi untuk kita kuat atau terbang, maka energinya adalah dengan memperkuat akidah iman kepada yang gaib kita, ya. Yaitu dengan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Suaranya kecil, Ustaz. Suaranya kecil. Lebih bagus pakai earphone tadi, Ustaz. Lebih bagus pakai earphone tadi, Ustaz. Mungkin tadi sinyalnya aja agak ini kali lemah. Baik, baik. Sekarang terdengar jelas ya? Jelas, Ustaz. Kan jelas, sekarang jelas. Ya. Para ulama mengatakan bahwa Al-Imam Al-Ghazali misalnya ulama, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Tentunya yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang betul-betul alim mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal syariatnya dengan baik. Jadi bukan sekedar ilmu dalam pengertian teori, tetapi ilmu yang dilandasi oleh ketundukan hati. Juga digambarkan orang yang misalnya takut kepada Allah itu ada yang takutnya sekedar taklid, ya, sekedar ikut-ikutan. Seperti seorang anak kecil, ya, balita yang takut kepada ular. Itu kalau dia belum pernah mengenal ular, bahaya ular seperti apa, karakter ular seperti apa misalnya, maka kalau bapaknya takut kepada ular, mungkin dia juga ikut takut. Ya. Tapi kalau nggak ada bapaknya dan dia belum tahu ular itu apa dan apa bahayanya, bisa jadi malah dia nggak takut, malah dianggap mainan. Jadi orang yang tidak mengenal Allah dengan baik, itu rasa takutnya kepada Allah seperti balita yang takut kepada ular itu. Jadi belum pada hakikat takut, tapi mungkin sekedar ikut-ikutan orang di sekelilingnya. Ya, mungkin keyakinannya kepada Allah lemah, kepada akhirat juga, saya belum yakin akhirat itu ada. Apalagi kemudian berbagai syubhat pemikiran ateisme, ya, liberalisme mendera dia, maka bisa jadi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tipis. Oleh karena itu, kalau seorang hamba betul-betul merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka indikatornya yang paling penting adalah an yuqmi'a asy-syahwat. Rasa takut itu akan mengendalikan syahwatnya. Jadi syahwatnya terkendali. Fatasirul ma'asi al-mahbubatu indahu makruha. Sehingga orang yang takut kepada Allah, dia merasakan bahwa maksiat yang menurut hawa nafsunya adalah kenikmatan, adalah sesuatu yang menyenangkan, tapi indahu makruha, berubah menjadi sesuatu yang tidak dia sukai. Dan kemudian dia akan mencari pelampiasan hawa nafsunya itu di jalan yang halal. Sementara yang haram dia takut. Nah, inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat, ya. Wa karraha ilaikumul kufra
wal fusuqa wal isyan. Orang yang imannya lurus itu adalah yang ya Allah tanamkan pada dirinya kebencian kepada kekafiran, kemaksiatan dan kefasikan, atau kefasikan dan kemaksiatan. Jadi hal-hal yang berbau maksiat, ya, walaupun sesuai dengan hawa nafsu, tetapi dia tidak suka. Ini karena rasa takutnya dominan. Rasa takutnya dominan. Nah, orang yang seperti ini kata Allah, ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang lurus. Orang-orang yang tapi takut ini juga kata para ulama tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Maksudnya berlebihan sampai pada tingkat al-ya'su awil qanutu min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah. Ini biasanya dialami oleh mereka yang sudah terlalu tenggelam dalam kemaksiatan, dalam dosa mungkin sejak kecil, sejak muda. Dan tidak ada orang yang membimbingnya. Maka ketika mungkin dia ingin taubat di masa tuanya, mungkin di usia-usia seperti kita, 50 atau menjelang 50 atau lebih, ya dia merasa, apa mungkin Tuhan masih mengampuni dosa saya? Rasanya nggak mungkin lagi. Sudah terlalu banyak dosa-dosa saya. Nah, ini takut yang berlebihan. Putus asa, sampai pada tingkat putus asa atau al-ya'su min rahmatillah. Dan ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang punya penyakit seperti itu. Oleh karena itu di dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Rasul kepada hamba-hambaku ya, yang asrafu ala anfusihim, telah berlaku berlebihan terhadap diri mereka. Telah berbuat maksiat begitu banyak. Ya, kata Allah, ya, sampaikan wahai Rasul, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tidak ada dosa-dosa yang tidak terampuni, termasuk dosa syirik. Kalau bertaubat Allah ampuni. Jadi yang dimaksud dosa syirik itu tidak diampuni adalah kalau meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak mungkin diampuni. Tapi kalau dosa selain syirik, belum bertaubat lalu meninggal, masih mungkin Allah ampuni, terserah Allah. Mau diampuni atau diazab dulu. Tapi kalau dengan taubat pasti diampuni. Asal taubatnya memenuhi syaratnya. Jadi al-khawfu al-mufrid, ya, rasa takut yang berlebihan sehingga sampai kepada berputus asa dari rahmat Allah, ini tidak boleh juga. Tidak boleh. Sebagaimana rasa takut yang kurang sehingga tidak ada rasa takut sama sekali, atau kurang takutnya dari azab Allah, dari ancaman Allah, dari siksa Allah, betul-betul merasa aman ya, dari dosa, merasa aman dari hari akhirat, merasa aman dari pertanggungjawaban amal, ini juga tercela. Dan ini terkait dengan semuanya, baik yang kurang maupun yang berlebihan, sangat terkait dengan pemahaman kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seluruh Asmaul Husna yang kita ketahui, itu harus kita yakini semuanya, jangan separuh-separuh. Bahwa Allah adalah Al-Ghafur, ya. Tapi Allah juga Syadidul Iqab. Ya. Syadidul Iqab, maha keras hukumannya. Sari'ul Hisab, maha cepat perhitungannya. Tapi Allah juga Al-Ghafur, Ar-Rahim. Nah, keseimbangan ini ya, yang harus kita miliki. Oleh karena itu, rasa takut supaya tidak berlebihan, dia harus diimbangi dengan roja, rasa harap. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang khauf dan ayat-ayat tentang roja, itu
itu seringkali disandingkan supaya seimbang antara rasa takut kita kepada Allah dengan rahmat, harapan kita terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 49 dan 50, Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Beritahukan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kemudian juga Allah katakan di ayat selanjutnya, wa anna azabi huwal azabul alim, dan bahwasanya azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi ayat yang pertama Al-Ghafurur Rahim ini untuk selalu menghadirkan roja, rasa harap kita bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi juga ya jangan lupa khauf, takut bahwa sesungguhnya azab Allah adalah azab yang sangat pedih. Jadi ini seimbang, ya, tidak berlebihan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kalau seorang muslim atau seseorang dalam keadaan berbuat maksiat dan merasa aman dari azab Allah, merasa aman dengan kemaksiatannya, maka dia harus lebih dominan khaufnya, harus ditumbuhkan khaufnya. Dan secara umum orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak sakit, ya, maka khaufnya sebaiknya lebih dominan, sedikit daripada roja. Terutama mereka yang sedang dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Ini khaufnya hendaknya lebih dominan sedikit. Lebih dominan sedikit. Tetapi kalau orang sudah dalam keadaan mau meninggal, dalam keadaan sakaratul maut atau sakit keras, maka hendaklah rojaknya yang dominan. Harapnya kepada rahmat Allah dominan. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kita lihat sekarang hadis-hadis atau beberapa dalil tentang khauf dan roja ini ya. Intinya sebetulnya khauf dan roja itu menjadi baik, menjadi seimbang kalau dampaknya orang itu beramal dengan baik. Move on, kalau dia berbuat kesalahan dia tetap move on. Kalau dia berbuat baik, dia tetap tidak ghurur, tidak merasa diri besar dan tidak merasa diri aman dari azab Allah. Dan tetap termotivasi untuk selalu lebih baik. Maka kalau ini yang terjadi, berarti khauf dengan rojaknya seimbang. Oleh karena itu orang yang mengharap rahmat Allah tapi tidak diimbangi dengan amal atau tidak dibuktikan dengan amal, mengharap ampunan dari Allah tetapi tidak diimbangi dengan taubat, mengharap surga tapi tidak diimbangi dengan amal, maka ini namanya tamanni, angan-angan, berangan-angan. Jadi ada istilah roja, ada istilah tamanni. Roja itu berharap dan tamanni itu angan-angan. Bedanya apa? Kalau angan-angan tidak ada bukti amalnya. Jadi harapan, ya, kalau orang sekarang bilang PHP aja ya. Harapan palsu aja itu. Nah, di dalam Al-Quran misalnya Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah 218. Surat Al-Baqarah 218 Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, yang meninggalkan kemaksiatan atau meninggalkan tempat yang buruk kepada tempat yang baik, wajahadu fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Itulah mereka yang betul-betul
mengharapkan roja terhadap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi yang rojaknya betul adalah orang yang beriman, hijrah dan jihad sungguh-sungguh. Jadi bukan orang yang sekedar berangan-angan mendapatkan ampunan Allah tapi tidak bertaubat, tidak beramal soleh dan sesungguhnya. Kemudian berikutnya adalah tentang rojak juga di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku terhadapku. Artinya apa? Di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berprasangka baik kepada Allah. Bahwa Allah Maha Pengampun. Khususnya dalam doa, dalam permohonan. Ya. Jadi kalau kita mohon ampun itu harus yakin, harus serius. Ya, Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Para ulama menyebut harus jazm, harus redaksi doa kita itu harus pasti. Makanya tidak boleh dalam hadis Rasul melarang kita mengatakan misalnya Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Enggak boleh. Ya, itu tidak boleh begitu, tidak beradab kepada Allah. Ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang memaksanya ya untuk tidak mengampuni kita, atau kalau dia mengampuni kita dia menjadi nggak enak. Sebenarnya dia tidak mau mengampuni kita, tapi karena nggak enak sama kita dia mengampuni. Tidak boleh begitu. Oleh karena itu kalau dalam minta ampun kata para ulama harus jazm, harus yakin Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Bahkan di antara adab berdoa adalah al-ilhah, merengek, seperti merengeknya anak kecil minta sesuatu. Harus serius, berkali-kali, harus terus-menerus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita merengek kepada Allah, Allah suka. Allah suka. Menandakan bahwa kita menghamba kepadanya dengan penghambaan yang sesungguhnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya, ketika kita minta kepadanya berkali-kali, dia tidak akan marah. Jangankan minta, kita minjem saja, minjem sekali oke, dikasih. Minjem 2 kali yang keempat udah nggak dikasih lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin banyak kita minta kepadanya, dia semakin senang. Bahkan itu perintah Allah. Bahkan orang yang tidak meminta kepada Allah adalah orang yang sombong. Allah berfirman, "Ud'uni", memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, tidak merasa butuh kepada Allah, maka masuk neraka dia, ancamannya neraka. Jadi hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah dan serius dalam berdoa. Kemudian juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang pemuda yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Faqal, Rasul bersabda, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kamu dapati dirimu saat ini? Qal, anak muda ini yang masih bisa bicara mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa akhafu dzunubi." Ya Allah, saat ini aku sangat berharap kepada Allah dan juga aku khawatir terhadap dosa-dosaku.
Apa jawab Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua sifat ini berkumpul pada seseorang dalam situasi seperti ini. Tidaklah dua sifat ini al-khauf war raja berkumpul pada seseorang dalam situasi seperti ini, sakaratul maut, kecuali pasti Allah akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah amankan dia dari apa yang dia khawatiri atau apa yang dia takut. Di sini pemuda ini lebih mendahulukan harapannya. Katanya, wallahi ya Rasulullah, inni arjullah. Sesungguhnya saya sangat mengharap kepada Allah. Maksudnya mengharap ampunannya, mengharap rahmatnya, mengharap ridhonya, mengharap surganya. Hal-hal yang baik dari Allah dia harapkan. Tapi di sisi lain juga, wa akhafu dzunubi. Saya khawatir terhadap dosa-dosa saya. Nah, Rasulullah SAW kemudian memberi kabar gembira kepada pemuda ini bahwa dua sifat ini, dua perasaan ini, ar-raja wal khauf, yang dimiliki oleh pemuda ini akan membuatnya diberikan anugerah. Semua yang dia harapkan akan Allah berikan, dan semua yang dia khawatiri akan Allah jamin keamanannya tidak akan mendapatkannya. Ini beberapa dalil, hadis maupun ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tentang al-khauf war raja. Juga mungkin terakhir di surat Al-Anbiya ayat 90 Allah menyebutkan sifat para nabi dan para rasul dengan mengambil contoh keluarga Nabi Zakaria, Yahya. Mereka adalah orang-orang yang kata Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 90 ini, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bersegera melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan memohon kepada kami raghaban, dengan penuh harap, penuh antusias, berharap pengabulan, berharap rahmat Allah. Wa rahaba, sekaligus dengan rasa cemas. Jadi bahasa kitanya harap-harap cemas. Ini penting. Ya. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, fokus. Jadi khusyuk maknanya adalah fokus. Fokus kepada tujuan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat para nabi dan para rasul. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ghazali menyebutkan ada satu sebetulnya lagi yang perlu kita miliki di samping khauf dan roja, yaitu al-mahabbah. Al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau al-khauf war roja, dia seperti dua sayap burung, dua sayap yang kita gunakan untuk terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-mahabbah itu, atau cinta kepada Allah itu adalah ibaratnya dia kepala burung itu. Kepala burung yang mengendalikan arah, menentukan tujuannya kemana, yaitu ke arah yang dia cintai, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, tiga sifat ini, baik al-mahabbah maupun al-khauf dan ar-raja, ini semua adalah akhlak. Akhlak. Dan akhlak itu, kata Imam Ghazali, adalah sesuatu yang tertancap, tertanam kuat di dalam hati, yang kemudian terrefleksi dalam amal. Terrefleksi dalam amal. Kalau semakin kuat akhlak itu, maka refleksi amalnya juga semakin spontan. Semakin spontan, nggak perlu mikir-mikir lagi. Misalnya orang yang punya akhlak dermawan adalah mereka yang
apa namanya, hatinya memang penuh dengan kasih sayang, kepedulian, full gitu, di dalam hati. Sehingga ya, ketika berinfak, berderma itu nggak banyak mikir. Ya, kalau banyak mikir biasanya nggak jadi, ya, atau milih-milih. Ya. Dan ini belum disebut albir, ya, kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak atau belum meraih albir, kebaikan hakiki seperti yang dikehendaki Allah, sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Nah, biasanya kalau berinfak terlalu banyak mikir, itu akhirnya yang keluar tuh yang paling jelek. Jadi kalau di kantong ada duit gitu beragam, pilihnya yang ya mungkin yang paling lecek gitu kan, atau yang paling kecil nilainya. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicela juga, ya. Di dalam surah Al-Baqarah, antughmidu fi, kamu berinfak dengan mengambil yang paling buruk, sehingga sesuatu yang buruk itu yang kamu sendiri kalau ngelihatnya dengan memicingkan mata. Jelek banget, itu yang dikasih orang. Ini belum, akhlaknya belum dermawan. Jadi akhlak itu sesuatu yang berasal dari dalam hati, fil qalbi, kemudian dia terefleksi dalam amal secara spontan. Wallahu a'lam bishawab, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu atau masih banyak waktu, lebih baik kita buka diskusi saja supaya lebih interaktif. Saya serahkan kembali ke hostnya. Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Insyaallah. Oh, ya.